Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya jenengan semuanya sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia lur. Yang terpenting jaga kesehatan dan jaga kondisi masing-masing. Dan doa juga saya juga semoga rezeki jenengan lancar, rezeki lumintu, dan rezekinya berkah dan juga halal. Nah, ini kegiatan hari-hari ini di awal bulan Agustus. Dan kami juga mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 2022. NKRI harga mati tetap Indonesia. Kami pecinta porang dan juga penggiat porang yang setiap hari bergelut dan porang. Hari-hari ini bisa dikatakan sudah rame-ramenya panen porang. Dan terutama di sentra-sentra petani porang tradisional yang sudah sekian tahun tanam porang, walaupun harga lesu, walaupun harga tidak sesuai dengan impian, wayahe panen yo dipanen lur. Karena sesuai dengan kebutuhan, tuku beras lur. Dinggo tuku beras ge jagong. Prinsip kami kalau tanam luas nanti panennya banyak, kalau banyak tonasenya juga banyak. Kalau tonasenya banyak ya duitnya akeh, cuma seperti itu. Jadi sesederhana itu pola pikir kami, karena pola pikir yang simpel-simpel mawon. Jadi petani sudah terbiasa dengan menghadapi liku-liku problem maupun modus-modus settingan seperti pesulap merah dan Go Samsudin yang digoreng sono sini sebenarnya sederhana saja. Itu silaturahmi tabayun selesai. Tapi karena mungkin mereka cari duit di konten, ya dibikin seperti drama sinetron berseri. Tapi petani porang itu enggak seperti cerita pesulap merah dan Pak Samsudin. Tetapi kita adalah rel soro tenan, panasen tenan yo, metenteng tenan lur. Jadi proses pengambilan saja kita lihat yang enak-enak aja waktu panen. Pengambilan saja dari ladang itu perlu tenaga keras, perlu otot yang kuat, dan juga perlu sarapan sing wakeh. Karena apa? Kalau nggak sarapan gak kuat ngangkat masih. Jadi kalau nggak roso ya nggak kuat ngangkat masih. Padahal itu dari lokasi nggak seperti yang jenengan bayangkan tempatnya datar mau enak ndak. Itu dari jurang-jurang, dari tebing-tebing, naiki gunung, turuni lembah, kayak lagune Doraemon. Kali ini memang khususnya konten ini kita kemas sesantai mungkin. Jadi gak usah kemerungsung, gak usah stres, apalagi di media sosial itu dibesar-besarkan. Saya melihat ada gara-gara tanam porang menjadi ODGJ. Itu saya pikir pembualan yang sangat dramatis, terlalu naif, dan hal semacam itu saya pikir nggak sampai lah. Karena seorang petani itu pasti punya pertahanan khusus. Jadi perhitungannya nandur rong tahun, telung tahun itu ruang tunggu sekian itu memerlukan biaya sekian, dan
juga resiko-resikonya mesti dipikirno. Oh gak korbute kancane nandur melok nandur, nggak seperti itu. Bahkan untuk saat ini pun petani porang saya pikir masih sehat-sehat saja. Walaupun juga mungkin sambat mengeluh perkara harga, tetapi tiwas diguyu tengulur nek sambat karena petani yang lain, komoditas yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi tidak hanya petani porang tok. Jadi sing penting semangat Mas. Kami coba mengingatkan dulur-dulur yang memang nggak punya mental, nggak punya nyali, nggak salam satu jiwa porang, nggak punya nyali porang, ya lebih baik balik kanan mawon. Monggo kalau mau tanam yang lain ya boleh, nggak tanam porang ya nggak apa-apa, tapi nggak usah menebar tebar pesona dengan tanam porang bangkrut, tanaman porang nyonyor, tanam porang wis bla 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 bla, yang intinya kalau porangnya kondisinya baik-baik saja. Tapi porang tahun ini menurut pengamatan kami di kampung itu lebih bagus dari tahun kemarin dan lebih banyak jumlahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena juga animo selama 3 tahun terakhir ini animo tanam itu luar biasa, maka populasi porang itu juga luar biasa. Jadi populasinya meningkat lah, intinya seperti itu. Untuk populasi porang sangat luar biasa, bisa dikatakan mungkin ada 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari sebelumnya. Mungkin 3 tahun sebelumnya untuk populasinya. Tetapi cuma harganya juga ada penurunan. Penurunan dari beberapa tahun terakhir itu ada penurunan sekitar ya kalau katakanlah 15.000 ya, terus karek 2.000 sekian itu sekitar 6 berapa ya, tinggal 20% lah mungkin 20%. Apalagi kalau bibit itu penurunan harga itu tinggal sekitar 10% dari atau 5% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semua itu harga, tetap saya tegaskan, harga itu harga wajar. Dulu harga tinggi itu ya wajar, sekarang itu harga rendah ya wajar. Itu memang kebutuhan pasar seperti itu dengan berbagai alasan apapun. Entah itu alasan ekspor nggak lancar, alasan corona, alasan GACC, atau alasan registrasi, atau alasan sertifikasi, atau alasan overload, atau alasan distribusi nggak lancar, atau alasan kurs kenaikan rupiah dan dolar. Itu cuma ya seperti itu, bertahun-tahun cuma gitu-gitu aja. Jadi banyak alasan, banyak dinamika yang terjadi, termasuk juga politik keamanan bilateral. Wis to pokoknya kuwabeh. Untuk porang itu banyak faktor yang menyebabkan seperti keadaan seperti ini. Terus solusinya piye Pak Po? Apakah kita harus mengeluh, menangis, meratap dan yo aja ngono to Mas? Jadi untuk saat sekarang kita harus menyiapkan kondisi dari seperti ini. Kita harus bangkit, kita harus keluar dari tekanan keadaan. Apakah kita kalau sudah terjegur di kolam terus kita nggak keluar, yo adem toh Mas, ya iso masuk angin toh Mas. Maka dari itu kita harus bangkit dan keluar. Jangan terlalu menikmati dan meratapi suasana yang terjadi saat ini. Tetapi planning kita harus oper kondisi. Bahwasanya untuk saat ini bisa dipanen seperlunya sesuai kebutuhan. Kalau nggak terlalu panen, nggak terlalu butuh ya bisa ditunda. Tetapi sekali lagi saya ingatkan,
Apakah kalau ditunda nanti ada jaminan tahun depan harganya lebih baik dari sekarang? Urung mesti to Mas. Jadi tahun depan pun belum ada jaminan harga lebih baik dari sekarang. Dan apakah tahun depan harganya akan lebih buruk atau anjlok dari sekarang? Ya kita nggak tahu toh Mas, kita bukan peramal. Tetapi yang jelas kalau laku tetap laku karena dengan bertambahnya pabrik, perusahaan, pedagang itu pasti kebutuhan pasti akan terserap. Dan kebutuhan produksi dengan adanya yang harga seperti ini, animo petani pemula itu semakin melemah atau kendor lah istilahnya. Jadi petani pemula rata-rata yang baru akan mulai start itu biasanya pikir-pikir dhisik Mas. Jadi mereka cenderung ragu. Tapi kalau yang sudah yakin ya gasken Mas. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan ringan. Terus gimana Pak Apoh? Apakah sekarang langkah sekarang? Kalau menurut saya sekarang digasken Mas ke. Jadi digas no mawon biar tambah luas dan tambah luas. Insya Allah kapilah pasti berlalu, anjing biarkan menggonggong. Petani itu selalu bebas berkarya dan petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.